Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Dwilianingsih dari Prodi Akuntansi semester 7. Di video kali ini saya akan menjawab UAS mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam. Umar bin Khattab adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam, dikenal sebagai khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ia lahir sekitar tahun 586 Masehi di Mekah dan berasal dari suku Quraisy. Umar dikenal sebagai sosok yang kuat, berani, dan bijaksana, serta memiliki kemampuan berdebat yang baik. Sebelum memeluk Islam, ia adalah seorang penentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun kemudian menjadi salah satu pendukung terkuatnya setelah masuk Islam pada tahun 616 Masehi. Umar mulai menjabat sebagai khalifah pada tahun 634 Masehi setelah wafatnya Abu Bakar, dan memimpin selama 10 tahun hingga 644 Masehi. Di bawah kepemimpinannya, Islam mengalami ekspansi yang pesat, menaklukkan wilayah-wilayah penting seperti Suriah, Mesir, dan Persia. Ia dikenal dengan gelar Al-Faruq yang berarti pemisah antara kebenaran dan kebatilan, serta gelar Amirul Mukminin yang berarti pemimpin orang-orang beriman. Wilayah penyebaran Islam pada era Khalifah Umar bin Khattab mengalami ekspansi yang signifikan. Di bawah kepemimpinannya, Islam berhasil menjangkau dan menaklukkan berbagai wilayah strategis, memperluas kekuasaan dan pengaruhnya secara drastis. Berikut adalah rincian wilayah yang dikuasai selama masa pemerintahannya. Yang pertama yaitu Jazirah Arab. Jazirah Arab adalah tempat lahirnya Islam dan merupakan pusat kekuatan umat muslim pada masa awal. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi, Umar bin Khattab mengonsolidasikan kekuasaan dan memastikan stabilitas di wilayah ini. Proses penaklukannya ditandai dengan Perang Ridha. Umar menghadapi sejumlah suku yang memberontak setelah wafatnya Nabi Muhammad. Perang Ridha pada tahun 632 sampai 634 Masehi berhasil menaklukkan kembali suku-suku yang murtad dan memperkuat posisi Islam di Jazirah Arab. Yang kedua yaitu Suriah. Suriah merupakan bagian dari Kekaisaran Bizantium dan memiliki populasi yang beragam. Proses penaklukannya ditandai dengan pertempuran Damaskus. Penaklukan dimulai dengan kota Damaskus, yang merupakan pusat kekuatan Romawi di Suriah. Pasukan Muslim di bawah komando Abu Ubaidah berhasil mengepung dan menaklukkan kota ini setelah pertempuran yang sengit. Penduduk dijamin keselamatannya dengan syarat membayar upeti atau jizyah. Kemudian ada pertempuran kedua yaitu pertempuran Yarmuk. Kemenangan besar pasukan Muslim di pertempuran Yarmuk melawan tentara Bizantium mengamankan kontrol atas seluruh wilayah Suriah. Pertempuran ini menjadi titik balik dalam penaklukan, di mana pasukan Muslim berhasil menghancurkan kekuatan Bizantium yang tersisa di wilayah tersebut. Yang ketiga yaitu Palestina. Palestina adalah wilayah strategis yang dikuasai oleh Kekaisaran Bizantium. Proses penaklukannya yaitu melalui pengepungan Yerusalem. Setelah menguasai Damaskus, pasukan Muslim melanjutkan serangan ke Yerusalem. Kota ini dikepung selama beberapa bulan sebelum akhirnya menyerah. Proses penyerahan ini melibatkan negosiasi antara pemimpin Muslim dan Patriarki Yerusalem, Sophoronius, yang meminta agar Khalifah Umar datang untuk menandatangani perjanjian. Wilayah keempat yaitu Mesir. Mesir adalah wilayah penting dengan kekayaan sumber daya dan budaya yang kaya. Ditandai dengan proses penaklukan yaitu penaklukan Mesir. Dimulai pada tahun 639 Masehi. Amr bin As memimpin pasukan Muslim untuk menaklukkan Mesir. Setelah serangkaian pertempuran termasuk pengepungan Iskandaria, Mesir jatuh di tangan Muslim pada tahun 641 Masehi. Umar mengatur administrasi baru dan memperkenalkan sistem perpajakan yang adil. Wilayah kelima yaitu Irak. Irak adalah bagian dari Kekaisaran Sasanid atau Persia dan merupakan wilayah strategis dengan banyak kota besar. Proses penaklukannya ditandai dengan pertempuran Al-Qasidiyah. Pertempuran ini berlangsung pada tahun 637 Masehi antara pasukan Muslim dan Sasanid. Kemenangan
Kemenangan Muslim di Al-Qadisiyah membuka jalan bagi penaklukan lebih lanjut ke Persia. Penaklukan kedua yaitu penaklukan kota Madain. Setelah kemenangan di Al-Qadisiyah, pasukan Muslim melanjutkan untuk menaklukkan ibu kota Sasanid, yaitu Madain, yang menjadi pusat pemerintah Muslim di Irak. Wilayah 6, yaitu Persia atau Iran. Persia atau Iran merupakan salah satu kekuatan besar dunia saat itu dengan sejarah panjang peradaban. Proses penaklukan ditandai dengan pertempuran Nahavan. Pertempuran ini terjadi pada tahun 642 Masehi dan sering dianggap sebagai titik akhir dominasi Sasanid. Kemenangan ini menandai jatuhnya kekuasaan Persia dan integrasi wilayah tersebut ke dalam kekhalifahan Islam. Kemudian ditandai dengan administrasi baru. Setelah penaklukan, Umar membentuk sistem administrasi yang efisien untuk mengelola wilayah-wilayah baru ini, termasuk pengenalan Baitul Mal sebagai lembaga pengelola keuangan negara. Kecepatan penyebaran dan penaklukan Islam di era Khalifah Umar bin Khattab dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mendorong proses tersebut. Yang pertama yaitu stabilitas politik dan sosial. Kondisi stabil. Setelah masa pemerintahan Abu Bakar, Umar melanjutkan kebijakan yang telah ada dan berhasil menjaga stabilitas politik di Jazirah Arab. Hal ini memungkinkan fokus pada ekspansi ke wilayah luar tanpa gangguan internal yang signifikan. Kemudian penguasaan terhadap kaum murtad. Umar berhasil menumpas gerakan murtad yang mengancam persatuan umat Islam. Dengan mengamankan Jazirah Arab, Umar dapat melanjutkan penaklukan ke wilayah lain. Faktor kedua yaitu kelemahan musuh. Krisis dalam Imperium Romawi dan Persia. Pada saat itu, kedua kekuatan besar ini mengalami krisis politik dan militer. Kelemahan internal seperti konflik kepemimpinan dan ketidakpuasan sosial membuat mereka rentan terhadap serangan. Ketidakpuasan rakyat. Banyak penduduk di wilayah yang ditaklukkan merasa tidak puas dengan pemerintahan Romawi dan Persia, sehingga mereka lebih terbuka terhadap tawaran pemerintahan Islam yang menjanjikan keamanan dan toleransi beragama. Faktor yang ketiga, strategi militer yang efektif. Dengan pengorganisasian pasukan, Umar membentuk pasukan elit yang terlatih dan disiplin untuk melakukan penaklukan. Beliau juga memastikan bahwa pasukan ini tidak terlibat dalam pekerjaan sehari-hari masyarakat lokal, sehingga tetap fokus pada tugas militer. Kemudian dengan taktik pengepungan dan pertempuran, Umar menggunakan taktik pengepungan yang efektif dalam menaklukkan kota-kota besar seperti Damaskus dan Yerusalem. Kemenangan di pertempuran kunci seperti Yarmuk mempercepat proses penaklukan. Faktor keempat yaitu kebijakan toleransi dan kerjasama. Dengan adanya perlindungan bagi penduduk non-muslim, Umar menerapkan kebijakan yang menjamin keselamatan penduduk non-muslim di wilayah yang ditaklukkan. Hal ini menciptakan suasana damai dan mengurangi perlawanan dari masyarakat lokal. Kemudian kerjasama dengan pemimpin lokal. Umar memerintah agar pasukan muslim bekerja sama dengan pimpinan lokal untuk menjaga stabilitas dan keamanan wilayah baru, sehingga memudahkan proses integrasi masyarakat ke dalam kekhalifahan Islam. Faktor kelima yaitu motivasi spiritual dan ideologis. Semangat jihad. Umar berhasil menanamkan semangat jihad di kalangan umat Islam untuk mendorong mereka berjuang demi penyebaran agama. Pidatonya yang mengajak umat untuk menaklukkan negeri-negeri baru menjadi motivasi tambahan bagi para prajurit. Dengan visi keagamaan, penaklukan dianggap sebagai bagian dari misi suci untuk menyebarkan Islam, memberikan alasan moral bagi para pejuang untuk berpartisipasi dalam ekspansi ini. Dengan kombinasi dari faktor-faktor ini, penyebaran dan penaklukan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab berlangsung dengan cepat dan efektif, membawa perubahan besar dalam peta politik dan sosial dunia pada saat itu.
Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.